keindahan hidup manusia. Oleh karena cinta Allah yang besar yang telah Dia nyatakan kepada kita, Dia mencintai kita dengan kasih yang besar, dan kita telah menerima cintanya yang tulus kepada kita. Kita menyembah Dia. Kita mengagungkan nama-Nya. Kita memuliakan Dia dengan segenap hati kita, jiwa kita, dan cinta kita kepada-Nya. Ini hatiku menyembah-Mu, dustakan-Mu. Sekali lagi bersama-sama kita bangkit berdiri. Ini hatiku menyembah-Mu, dustakan-Mu, Yesus. Ini hatiku tak sempurna, Di dalam Yesus kita menikmati cinta Allah, kasih-Nya, cintanya telah menjemput kita dalam keberadaan kita yang tak layak. Dan pagi hari ini kita kembali dipersekutukan dengan Dia.
kiranya Allah, Engkau yang beracara dalam ibadah kami pagi hari ini. Karena ibadah pada pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan kesetiaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, memberkati ibadah kita. Namanya dimuliakan di tengah-tengah kita. Haleluya. Amin. Disilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allah. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Dia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada. Hal yang luar biasa dalam hidup adalah Yesus datang dan mencintai kita. Dan kita jatuh cinta kepadanya oleh karena kasih-Nya yang luar biasa bagi kita. Bertepuk tangan bergembira bersama sambil menari memuji Allah. Jatuh cinta padanya tanpa dalam, tanpa dalam lagi. Jatuh cinta padanya tanpa dalam, tanpa dalam lagi. Yesus ingkar
Haleluya. Puji Tuhan. Hati kita dipenuhi dengan cinta kepada Allah, sebab kita terus belajar untuk mencintai Dia yang telah terlebih dahulu mencintai kita. Tuhan, terima kasih Engkau mencintai kami dengan cinta yang besar, dengan memberikan diri-Mu bagi kami. Bukti cinta-Mu ialah memberi nyawa-Mu. yang besar dan yang memberkati kami melalui firman pada pagi hari ini. Sang firman yang hidup, Yesus Kristus, dimuliakan melalui pemberitaan firman Allah pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, dimohon jamahan-Mu di pikiran kami, di perkataan hamba-Mu, dan dalam hati sanubari kami. Jamah setiap kami oleh kuasa Roh yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Disilahkan duduk Bapak Ibu.
Salam dalam cinta kasih Yesus Kristus. Pada pagi hari ini tema untuk kita adalah takar cintamu. Takar cintamu. Takar cintamu ialah bagaimana kita mengetahui berapa besar cinta kita kepada Tuhan. Apakah cinta kita kepada Tuhan bisa kita deteksi dan diukur? Ada pendapat yang mengatakan bahwa tingkat spiritualitas atau tingkat kerohanian kita tidak bisa diukur atau ditakar. Dan memang benar, kita tidak dapat mengukur spiritualitas kerohanian seseorang. Nah, hal yang sama juga berlaku dalam menakar cinta kita kepada Tuhan. Kalau kita memakai presentasi ideal dan maksimal, maka harusnya 100% cinta kita kepada Tuhan. Atau jika kita memakai gambaran keutuhan, maka kita mengatakan bahwa cinta pada Tuhan itu harus utuh. Atau kalau kita memakai ukuran volume, maka dikatakan cinta kita itu harus penuh. Bapak Ibu Saudara, walau kita tidak dapat menakar, mengukur cinta kita kepada Tuhan, namun kita dapat mendeteksi tanda-tanda seseorang yang memiliki takaran cinta kepada Tuhan dengan berkualitas. Bapak Ibu Saudara, tanda seseorang yang memiliki takaran cinta kepada Tuhan besar, utuh, berbobot, penuh, utuh, ialah yang pertama, Tuhan selalu di hati. Tuhan selalu di hatinya. Saya mau mengutip tokoh Henok di dalam Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai 24. Mari kita lihat di layar. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudaraku, Henok orang yang dekat pada Tuhan. Tuhan selalu di hatinya. Dia bergaul karib dengan Allah. Saking cinta Tuhan kepadanya, Tuhan tidak mau dia mati, tapi mau mengangkat dia langsung supaya dapat bersekutu dengan dia. Maka orang-orang yang dicintai selalu dikehendaki Tuhan itu selalu cepat kembali kepadanya. Tapi tidak selalu demikian. Justru di tengah-tengah di mana kehidupan di sekitar daripada Henok, cinta kepada Allah memudar, cinta kepada Allah menjauh dari mereka. Tapi Henok membuktikan dalam masa hidupnya, selama dia hidup 360 tahun, dikatakan dia 365 tahun dia bergaul karib dengan Allah. Saudaraku, ini adalah satu hal yang luar biasa, yang patut untuk kita contoh. Sampai-sampai kitab Ibrani menorehkan nama Henok kembali di Perjanjian Baru setelah ribuan tahun. Catatan namanya di Kejadian dituliskan. Ibrani pasal 11 ayat 5 menuliskan tentang Henok demikian. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Luar biasa. Saudaraku, ada banyak orang yang ikut Tuhan, tapi ada sedikit orang yang berkenan di hati Tuhan.
Mengapa Henokh berkenan di hati Tuhan? Karena Tuhan selalu ada di hatinya, ada di pikirannya, ada di jiwanya, ada di seluruh hidupnya. Itu yang menggerakkan seluruh lini kehidupannya. Bukan hanya Henokh saja, tapi pemazmur Daud juga mengungkapkan bagaimana hatinya kepada Tuhan di Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Di teks di layar kita bisa lihat. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bagaimana dengan kita? Apakah kita bergaul karib dengan Tuhan? Apakah kita sungguh merindukan akan Tuhan di jiwa kita? Apakah kita haus kepada Allah di dalam jiwa kita? Dan kita selalu berkata, kapan saya boleh datang? Kapan saya boleh beribadah kepada Allah? Bila manakah aku dapat menjumpai, melihat Dia? Karena Dialah yang paling aku rindukan dalam hidupku. Saudaraku, tanda seseorang yang memiliki takaran cinta kepada Tuhan yang kedua ialah ia akan berjuang demi Dia yang kita cintai. Kita akan berjuang demi pribadi, yaitu Tuhan yang kita cintai, atau seseorang yang kita cintai, atau orang yang sangat kita cintai. Saudaraku, saya pakai satu contoh, yaitu kisah yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-29, di mana Yakub berjuang 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, seorang gadis yang sangat dicintai. Pertemuannya dengan Rahel pertama kali telah membuatnya menjadi orang yang jatuh hati. Nah, ketika dikatakan di dalam kisah itu, di teks di layar kita bisa lihat Kejadian pasal 29 ayat 10 sampai 23, ayat 25 sampai 28 dan ayat 30. Demikian. Ketika Yakub melihat Rahel anak Laban saudara ibunya serta kambing domba Laban, ia datang mendekat lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Itu kisah perjalanan dari Yakub ketika dia pergi ke tempat Laban pamannya. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekat dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku. Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upah. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel.
Luar biasa. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian, yang menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Bapak Ibu Saudara, dari gambaran ini sebenarnya saya mau katakan satu hal yang penting. Kadar cinta kita juga kepada Tuhan demikian. Bahkan lebih, bahwa waktu yang kita jalani ini tidak begitu lama dalam dunia ini. Dan kita menjalaninya terasanya begitu ringan. Karena yang menjadi kerinduan kita ialah bagaimana kita mempersiapkan diri menjadi mempelai. Kita berjuang sedemikian rupa untuk dapat segambar serupa dengan dia, supaya pada waktu kita datang padanya sebagai mempelai-mempelainya, dia adalah mempelai pria dan kita semua adalah mempelai wanitanya. Ditemukannya kita menjadi orang yang berkenan di hatinya. Tanda berikutnya, yang ketiga, tanda seseorang yang memiliki takaran cinta kepada Tuhan yang besar untuk berbobot penuh ialah rela berkorban untuknya. Rela berkorban untuk orang, untuk pribadi yang kita cintai. Saudaraku, dalam kisah ketika Yesus ada dalam dunia, ada satu catatan yang menarik sekali. Seorang wanita datang kepadanya dan mengurapinya dengan minyak yang sangat mahal. Yohanes pasal 12 ayat 1-5. Di teks di layar kita bisa lihat. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk Yesus dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kanti minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Saudaraku, kalau kita mencintai Tuhan, kita pasti rela berkorban. Yesus membuktikan bahwa dia mencintai kita. Dia memberikan dirinya sebagai korban demi cintanya kepada kita. Sama halnya juga dengan Maria yang telah bertemu dengan Yesus, mengalami pertolongan Yesus, mengalami kasih daripada Yesus. Dia mengurapi Yesus dengan minyak, dan minyak itu adalah minyak yang dipersiapkan untuk pernikahannya. Tapi itu dia persembahkan kepada Yesus. Dia beri untuk mengurapi Yesus. Apa yang menjadi pemberian yang harusnya disiapkan di pernikahannya, dia berikan kepada Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada pemberian yang terlalu besar yang kita berikan kepada Allah dalam hidup ini. Apa yang engkau beri berasal daripada dia. Dan kalau engkau berkata engkau memberi lebih bagi pekerjaan Allah, itu tidak boleh engkau katakan. Karena Yesus memberi lebih daripada yang kau butuhkan. Yesus memberi lebih daripada cukup yang kau butuhkan. Itulah sebabnya kita belajar dari seorang wanita bernama Maria. Dia mempersembahkan seluruh yang ada padanya
untuk dipersembahkan melayani Tuhan. Karena itu menjadi satu tantangan bagi kita secara pribadi. Hidup kita dipersiapkan untuk kehidupan kekekalan, bukan untuk dunia ini. Apa yang kita simpan di sini akan berakhir, tapi apa yang kita simpan untuk kekekalan cinta kita kepada Allah melalui harta kita, melalui hidup kita, melalui potensi kita, melalui apapun yang kita miliki, sebagai bentuk kita rela berkorban kepadanya, karena Dia sudah memberi contoh yang terbaik dengan berkorban bagi kita. Tanda yang terakhir, tanda seseorang memiliki takaran cinta kepada Tuhan, besar, utuh, berbobot dan penuh, ialah kita tidak ingin terpisah darinya. Apakah itu kepada sesama, apakah itu kepada orang yang kita cintai, apalagi kepada Tuhan. Kita tidak ingin terpisah darinya. Itu tanda seseorang memiliki takaran cinta yang besar. Saya mengutip kisah Rut dan Naomi di dalam Rut pasal 1 ayat 8 sampai 17. Sekali lagi kita bisa lihat di layar. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepada Naomi, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah di saat aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Luar biasa, luar biasa apa yang dinyatakan oleh Rut ini. Sebenarnya dia harus bebas karena suaminya sudah meninggal. Dan ibu mertuanya katakan, "Pulanglah kepada bangsamu, pulanglah kepada Allah, pulanglah kepada saudaramu." Tetapi Rut berkata, "Tidak, tidak ibu mertua. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Di mana aku mati, engkau mati, aku pun mati di sana. Di mana engkau dikuburkan, di situ juga aku dikuburkan. Hanya maut yang dapat memisahkan kita." Luar biasa. Ini sebenarnya bentuk gambaran daripada cinta kita kepada Tuhan juga. Kita tidak ingin terpisah dari Tuhan. Selamanya kita akan ikut Yesus, dan selamanya kita akan mencintai Yesus. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, apapun
kita tetap cinta kepada Yesus. Katakan amin. Saya mau menyimpulkan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Ketika kita menakar cinta kita, tanda cinta seseorang betul-betul memiliki takaran yang besar, yang utuh, berbobot dan penuh, ialah yang pertama, Tuhan selalu di hatinya. Yang kedua, dia akan berjuang demi Tuhan yang dia cintai. Yang ketiga, rela berkorban untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk hal-hal yang diinginkan Tuhan. Dan yang terakhir, dia tidak ingin terpisah dari Tuhan. Hanya mau yang dapat memisahkan kita mungkin dengan orang yang kita cintai. Tapi dengan Tuhan, mau tidak dapat memisahkan kita daripada cintanya. Kita bersyukur kepada Allah. Karena ternyata kasih Tuhan itu adalah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau menemukan kami. Kami menjadi orang yang selalu menempatkan Engkau. Tuhan, Engkau selalu ada di hati kami. Kami bergaul karib dengan Engkau. Kami berjuang dalam hidup ini untuk mencintai Engkau. Kami rela berkorban untuk Engkau. Kami rela berkorban untuk pelayanan-Mu. Kami rela berkorban untuk sesama kami. Dan kami ingin dan rindu agar kami dapat mencintai Engkau sampai akhir hidup kami. Sama seperti Engkau mencintai kami bahkan untuk selama. Tuhan, biarlah cinta-Mu akan Engkau teruskan terus di dalam hati kami, untuk dapat menyatakan cinta-Mu kepada sesama kami, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, dengan kasih dan cinta yang tulus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita, dan persembahan umum, persembahan syukur, persembahan perpuluhan kita, dan kita mempersembahkan seluruh hidup kita juga kepada Allah. Cinta Tuhan yang menguatkan kita untuk terus mencintai. Amin. Cinta
bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau, kami diberi kesempatan untuk dapat menghormati Engkau, diberi sebuah kehormatan untuk mempersembahkan apa yang kami bisa persembahkan, baik harta kami, uang yang ada, maupun hidup kami sama-sama bernilai di mata Tuhan. Terimalah, supaya itu menjadi bau yang harum di hadapan. Kami berdoa menyerahkan setiap kami pribadi, setiap kami di dalam keluarga kami, setiap kami di dalam kelompok dalam gereja kami, bahkan setiap kami yang berada di tempat di mana mungkin jauh dari saudara-saudara sekeluarga kami. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa meskipun kami ada di tempat yang terjauh, atau mungkin kami ada di tengah-tengah keluarga, tapi Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Tuhan selalu bersama dengan kami, menopang kami, menghiburkan kami, menguatkan kami, sehingga ketika ada susah, ada tersedia kepada kami penghiburan. Ketika ada kesulitan, tersedia jalan keluar daripada-Mu. Karena Engkau ada, maka ketika kami mengalami kekurangan, Tuhan Engkau mencukupkan kami. Karena Engkau ada, ketika kami sakit, Engkau menjamah dan memulihkan kami. Dan Engkau memberkati setiap kami, memberkati anak-anak kami, memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati pendidikan kami, memberkati usaha kami, memberkati apapun yang kami kerjakan. Dan Tuhan menolong kami di situasi pandemi yang terjadi bukan hanya di kota kami, di Indonesia, bahkan di belahan dunia di mana-mana terjadi. Kami percaya Tuhan selalu nyata, lebih nyata daripada pandemi COVID-19 yang ada. Kami berdoa dalam nama Yesus, yakinkan kami bahwa Engkau ada dan menyertai kami. Asalkan Engkau ada, itu cukup bagi kami. Terima kasih Bapa. Ini doa syafaat kami kepada Engkau, memberkati bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati gereja kami di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap keluarga-keluarga di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap pribadi-pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dilimpahi dengan segala kebaikan, dilimpahi dengan segala kemurahan, dilimpahi dengan segala kekayaan kasih karunia Allah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuliakan Allah kita, meninggikan namanya, dan selalu Kau berkata, aku cinta kepada Engkau untuk selama-lamanya ya Tuhan. Aku
Tegakkan tangan di hadapan Allah dan terimalah berkat dari Tuhan untukmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Amin. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan tenangkan hati, ucapkan syukur kepada Tuhan. Amin. Kiranya cinta Allah akan terus terjadi atas kita, dan kiranya cinta kita akan tetap sampai selesai.